Okay, this time we will talk about language and rhetoric. One notable uniqueness in drama is related to the fact that it has two kinds of audience, those who read the manuscript and those who watch the performance. Each of this type of audience needs specific attitudes and knowledge to be able to enjoy a play either as a text or as a performance. Thus, defining the nature of drama means the revelation of the text as well as the performance. Jadi salah satu keunikan yang menonjol dalam drama berkaitan dengan fakta bahwa dia memiliki dua jenis penonton. Mereka yang membaca naskah dan mereka yang menonton pertunjukan. Masing-masing jenis penonton ini membutuhkan sikap dan pengetahuan khusus untuk dapat menikmati sebuah drama baik sebagai teks maupun sebagai pertunjukan. Dengan demikian, mendefinisikan hakikat drama berarti pengungkapan teks sekaligus pertunjukannya. So, the text. The text of a play is the written or handwritten play. As there is no narration or description in drama, its most notable features are dialogue, monologue, and stage directions. By understanding this, we can study the written language of a play in order to arrive at certain conclusions regarding the play's artistic values, which must be examined easily through reading the play. Teks drama merupakan drama yang dicetak ya atau tulisan tangan. Karena tidak ada narasi atau deskripsi dalam drama, fitur yang paling menonjol adalah dialog, monolog, dan arah panggung. Dengan memahami hal ini, kita dapat mempelajari bahasa tulis sebuah lakon untuk sampai pada kesimpulan tertentu mengenai nilai-nilai seni lakon yang harus diperiksa dengan mudah melalui membaca lakonnya. Dialogue is the conversation of two or more characters. Dialog adalah percakapan dua tokoh atau lebih. A monologue is spoken by a single character that is usually alone on stage. Monolog diucapkan oleh salah satu karakter yang biasanya sendirian di atas panggung. Stage directions are the playwright's instructions about facial and vocal expression, movement and action, gesture and body language, stage appearance, lighting, and similar matters. Sedangkan arahan panggung itu merupakan instruksi dari penulis naskah tentang ekspresi wajah dan vokal, gerakan dan tindakan, gerak tubuh dan bahasa tubuh, penampilan panggung, pencahayaan, dan hal-hal serupa. The three aspects mentioned above play important roles in delivering the actions and events in the play. Ketiga aspek yang sudah disebutkan di atas berperan penting dalam menyampaikan aksi dan peristiwa dalam lakon. In drama performance, the audience must be willing to accept certain things in the imagination. For example, if several years pass between one act and the next while the curtain has been lowered for only 10 minutes, the playgoer must accept the passing of time. The audience must also accept the fact that when one character whispers to another, it must be loud enough for everyone in the theater to hear, while it should also be noted that the so-called asides, which the other characters are not supposed to hear, are obviously delivered in loud enough voices for them to hear. Those are called dramatic convention, which the audience has to keep in mind to help them visualize mentally the way the play works when performed on stage. So, the performance dalam pementasan drama, penonton harus mau menerima hal-hal tertentu dalam imajinasinya. Misalnya, jika beberapa tahun berlalu antara satu adegan dan adegan berikutnya, sementara tirai diturunkan hanya selama 10 menit, pemain harus menerima berlalunya waktu. Jadi mungkin 10 menit tersebut menggantikan waktu yang berlalu sekian tahun mungkin ya. Kemudian penonton juga harus menerima kenyataan bahwa ketika satu karakter berbisik
ke karakter lain itu harus cukup keras untuk didengar semua orang di dalam pertunjukan teater tersebut. Sementara itu juga harus dicatat bahwa apa yang disebut dengan selain tadi dalam tanda kutip yang tidak seharusnya didengar oleh karakter lain, jelas disampaikan dengan suara yang cukup keras untuk mereka dengar. Nah, hal-hal semacam ini disebut dengan konvensi dramatis yang harus diingat penonton untuk membantu mereka memvisualisasikan secara mental cara kerja drama saat dipentaskan di atas panggung. Jadi meskipun seluruh audiens yang ada di dalam ruangan tersebut harus bisa mendengar kata-katanya ya. Next, language, imagery, and style. The language, imagery, and style used by the dramatist may convey intimate details about the characters' lives and their deepest thoughts, such as their loves, hatreds, hopes, and plans. To bring such revelations before the audience, dramatists employ words that have wide-ranging connotation and that acquire many layers of meaning. They also make sure that the words of their characters fit the circumstances, the time, and the place of the play. For example, Miller's Willy Loman speaks the language of modern America, and Shakespeare's Hamlet speaks Elizabethan slang words. Besides, dramatists employ accent, dialects, idiom, or jargon to indicate character traits. For example, the grave diggers in Hamlet speak in an English lower-class dialect that distinguishes them from the aristocratic characters in the play. Jadi, bahasa, citra, dan gaya yang digunakan oleh dramawan dapat menyampaikan detail intim tentang kehidupan karakter dan pemikiran terdalam mereka seperti cinta, kebencian, harapan, dan rencana-rencana mereka. Untuk membawakan pesan tersebut ke hadapan penonton, dramawan menggunakan kata-kata yang memiliki konotasi yang luas dan yang memperoleh banyak lapisan makna. Mereka juga memastikan bahwa kata-kata karakter mereka sesuai dengan keadaan, waktu, dan tempat bermainnya. Misalnya, Willy Loman karya Miller itu berbicara dalam bahasa Amerika modern, dan Hamlet karya Shakespeare berbicara dengan syair kosong Elizabethan. Selain itu, dramawan menggunakan aksen, dialek, idiom, atau jargon untuk menunjukkan ciri-ciri karakter. Misalnya, para penggali kubur di Hamlet itu berbicara dalam dialek bahasa Inggris kelas bawah yang membedakan mereka dari karakter aristokrat dalam drama tersebut. The words used by the characters also define the relationships within the play. This is because the language used by a particular character when talking to one person in the play will be altogether different from the language he used when talking to another character. For example, the way in which Othello talks to Cassio defines the relationship between them as one existing between commanding officer and subordinate officer, while the way in which Othello talks to his new bride defines his marriage relationship. As we see the different kinds of language employed by the same character throughout the play, we are led both to an understanding of the rounded personality of that character and to an understanding of the relationships he has with other characters. Kata-kata yang digunakan oleh karakter juga menentukan hubungan dalam drama. Hal ini karena bahasa yang digunakan oleh tokoh tertentu ketika berbicara dengan satu orang dalam lakon akan sama sekali berbeda dari bahasa yang dia gunakan ketika berbicara dengan tokoh lain. Misalnya, cara Othello berbicara dengan Cassio mendefinisikan hubungan di antara mereka sebagai hubungan yang ada antara komandan dan bawahan. Sedangkan cara Othello berbicara dengan pengantin barunya mendefinisikan hubungan pernikahannya. Nah, saat kita melihat berbagai jenis bahasa yang digunakan oleh karakter yang sama di seluruh drama, kita dituntun untuk memahami kepribadian bulat karakter itu dan pemahaman tentang hubungan yang dia miliki dengan karakter lain. Certain aspects
such as a simile in which we have a literally represented analogy between two things introduced by like or us, a metaphor in which we have an implied analogy between two things, are designed to draw our attention to certain characteristics of one thing through an association of that thing with other things. Often we will find in drama the alternation of light and darkness. Here, images support certain moral values as light tends to become associated with goodness and darkness associated with evil. Images are designed to reinforce characterizations and meaning, and as certain kinds of images are repeated, we can often talk about patterns of imagery. In general, imagery is more commonly found in tragedy rather than in comedy. Comedy often relies more heavily on social statement than on imagery for supporting meaning. In addition, playwrights often use figurative language. They explain their ideas by the use of analogies in which can be presented in different ways. There are countless kinds of figures of speech such as allegory, alliteration, personification, paradox, etc. Aspek-aspek tertentu seperti simile yang kita sudah kenal ya, memiliki analogi yang disajikan secara harfiah antara dua hal yang diperkenalkan oleh kata-kata seperti atau bagaikan atau layaknya ya. Untuk simile sudah jelas ada kata-kata seperti itu. Sedangkan metafora di mana kita memiliki analogi tersirat antara dua hal, perbandingan yang tidak langsung disebutkan seperti atau bagaikan tadi ya. Karakteristik tertentu dari satu hal melalui asosiasi hal itu dengan hal-hal yang lain ini untuk metaforanya. Jadi hubungan antara perbandingan satu dengan lain tanpa ada kata pengantar seperti atau layaknya atau bagaikan tadi ya. Nah, seringkali kita akan menemukan dalam drama silih bergantinya terang dan gelap. Di sini gambar-gambar itu, image itu mendukung nilai-nilai moral tertentu. Karena terang itu, gambar-gambar yang terang cenderung dikaitkan dengan hal-hal kebaikan. Dan kegelapan itu dikaitkan dengan kejahatan. Gambar-gambar itu dirancang untuk memperkuat karakterisasi dan makna. Dan ketika jenis gambar tertentu diulang, kita sering dapat berbicara tentang pola citra. Secara umum, citraan itu lebih sering ditemukan dalam tragedi daripada komedi. Komedi sering lebih mengandalkan pernyataan sosial daripada citra untuk mendukung maknanya. Selain itu, penulis drama sering menggunakan bahasa kiasan ya untuk mereka menjelaskan ide-ide mereka dengan menggunakan analogi yang dapat disajikan dengan cara yang berbeda-beda. Ada banyak sekali jenis kiasan ya, selain simile dan metafora tadi. Ada juga alegori, aliterasi, personifikasi, dan paradoks, dan lain-lain sebagainya. Oke, itu tadi tentang language and rhetoric ya. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.